A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali pada hari ini saya bisa kembali menyampaikan materi seni budaya kelas 10 ya. Yang akan kita bahas kali ini bab pertama setelah kemarin kita sudah melihat materi apa aja dalam buku. Nah, ini pun dapat kalian bisa lihat di Google Classroom, dan kalian bisa download bukunya di Google Classroom. Nah, isinya bab pertama ini, berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, langsung saja pada peta materi ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa saya ingatkan kembali, mudah-mudahan adik-adik sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya ingatkan kembali bahwasanya ketika adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, lalu jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun, karena kita masih memerangi virus corona. Virus corona ini belum juga usai, maka dari itu kita ubah sikap kita menjadi sikap yang lebih sehat, lebih bersih terhadap lingkungan kita dan diri kita. Oke, baru kita masuk ke materi. Ya, peta materinya seperti ini. Yang pertama, berkarya seni rupa 2 dimensi. Mohon maaf sekarang saya agak cepat nyampeinnya karena waktu saya sedikit. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanya di Google Classroom atau enggak chat atau WA saya di jaringan pribadi, nggak masalah, personal chat ya. Ya, berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama itu kita ada pengertian, yang kedua ada unsur dan objek, yang ketiga medium dan bahan, serta teknik. Yang yang keempat ya, proses berkarya. Ya, langsung aja ini nih. Setelah mempelajari bab 1 ini, peserta didik adik-adik sekalian diharapkan yang pertama bisa membedakan jenis karya 2 dimensi. Mengidentifikasi. Identifikasi itu apa? Identifikasi itu semacam kayak mencatat, meneliti sebuah objek, mendapatkan segala informasi dari objek tersebut, namanya mengidentifikasi. Jenis karya seni 2 dimensi, mengidentifikasi unsur-unsurnya, unsur-unsur rupa apa aja yang dalam situ, dan prinsip penataan dalam karya seni rupa 2 dimensi. Mengidentifikasi jenis objek dalam karya seni rupa 2 dimensi, mengidentifikasi bahan, media, dan teknik, membandingkan jenis karya seni rupa 2 dimensi, membandingkan unsur rupa, prinsip penataannya dalam karya seni rupa, membandingkan jenis objek dalam karya seni rupa 2 dimensi, memilih bahan, media, teknik dalam proses berkarya seni rupa, membuat sketsa karya seni rupa 2 dimensi, membuat sketsa karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati, still life, membuat gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model makhluk hidup, membuat gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses berkarya seni rupa, menyajikan gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi hasil buatan sendiri, mempresentasikan gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi hasil buatan sendiri dengan lisan maupun tulisan. Ya, yang A nih nggak pakai panjang lebar lagi, seni rupa 2 dimensi. Yang ini yang A-nya. Seni rupa seringkali kalian jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan secara lisan ya. Tahukah kalian apa sebenarnya seni rupa itu? Nah, coba diskusikan lagi dengan keluarga di rumah ya tentang seni rupa. Tentunya di sini lebih terfokus kepada seni rupa 2 dimensi ya. Seperti itu. Nah, berbagai karya seni rupa di sekeliling kita. Nah, di sekeliling adik-adik sekalian sekarang adik-adik bisa lihat memiliki banyak macam dan ragamnya. Juga kalian bisa menggolongkan berbagai jenisnya, kan ada lukisan, ada meja, ada vas bunga. Itu pun termasuk dalam seni rupa. Taplak meja, keset pun di rumah kan ada keset tuh ya. Itu pun termasuk seni rupa. Tapi yang manakah seni rupa 2 dimensi itu? Saya jelaskan sedikit tentang
dimensi. Jadi dalam seni rupa itu ada dua kalau menurut dimensinya. Ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Nah, adik-adik bisa belajar di materi sebelumnya di waktu SMP ataupun di kelas 7, 8, 9 pasti sudah pernah dengar apa itu seni rupa 2 dimensi dan apa itu seni rupa 3 dimensi. Nah, secara sederhana kalian dapat membedakan berdasarkan bentuk dimensi maupun fungsinya. Bukan hanya dimensinya, ukuran, panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume atau tidak, ataukah dia datar aja. Nah, tapi juga ternyata ada fungsinya seni rupa itu. Nah, memiliki fungsinya, apakah dia fungsinya untuk kehidupan sehari-hari atau fungsinya hanya murni untuk keindahan saja. Nah, itu bisa kalian bedakan. Nah, selain berdasarkan bentuk, dimensi, dan fungsinya, karya seni rupa juga digolongkan berdasarkan karakteristik media, teknik, bahan, serta orientasi pembuatannya. Orientasi itu tujuan pembuatannya, kayak misalnya membuat guci atau membuat celengan ayam. Nah, itu kan udah jelas tujuannya, celengan ayam buat nabung, celengan namanya. Guci biasanya buat naruh rangkaian bunga atau air. Berdasarkan karakteristik ini, kita mengenal berbagai jenis karya seni rupa seperti seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, dan desain. Desain biasanya buat promosi, poster tuh biasanya ada desain. Nah, yang B, unsur dan objek karya seni rupa. Nah, ini dia unsur dan objek. Apa aja nih ya unsur-unsurnya dan apa aja objek yang bisa kita gambar. Kita bahas dulu mengenai yang pertama, unsur. Nah, seorang perupa, seniman, desainer, kriawan, perajin mengolah unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya. Nah, di sini ada fisik. Fisik itu biasanya yang sudah jadi patung. Apa? Lalu guci yang tadi saya bilang, nah itu bentuk-bentuk fisik yang langsung jadi, ada dimensinya yang kita sebut 3 dimensi. Ada juga yang non fisik, jadi dia hanya di dalam lukisan saja. Ada rumah, ada pemandangan, itu hanya di dalam lukisan, non fisik, seperti itu. Nah, kalau fisik intinya bisa diraba, bentuknya itu wujudnya bisa diraba. Tapi kalau non fisik dia hanya ada di sebuah tampilan saja, sebuah gambar saja. Ya, langsung aja yang pertama itu garis atau line. Garis unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Nih contohnya kita lihat nih. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, ini contohnya garis. Macam-macam bentuk garis, ada yang melengkung, ada yang zigzag, ada yang strip-strip doang, ada yang dari besar ke kecil, dari tipis ke tebal, ada yang kotak-kotak, ada yang seperti rumput, ada yang belok-belok. Nah, ini namanya garis. Next, nih lihat, di sini ada garis maya dan garis nyata. Kalau garis maya, nah dia itu ditandai dengan perbedaan gelap dan terang. Ya kan, muncullah di antara gelap dan terang tersebut sebuah garis, itu namanya garis maya. Tapi kalau garis nyata, nah ini garis nyata memang garis tersebut tebal warnanya, spot ngeblok, itu sebuah garis yang jelas-jelas sebuah garis tanpa dipisahkan tanpa berpengaruh dengan gelap dan terangnya media sekelilingnya, itu namanya garis nyata. Next, nah garis dapat juga kalian gunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Garis tebal, tegak, lurus misalnya dapat memberi kesan kuat dan tegas. Nah, jadi pemberian garis itu dapat memberikan kesan juga ya. Kalau gini namanya kesannya tegas, ya kan? Tebal, tegas. Tapi kalau gini soft, lembut, ya kan? Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dan karakteristik garis. Oke, lebih lanjutnya kalian bisa baca di situ ya. Langsung saja saya bahas kedua, yaitu raut atau bidang bentuk. Nah,
Raut yang merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Contohnya begini, di sini kan ada sebuah bentuk kotak ya. Kotak ini ketika kita ingin terlihat rautnya, maka diberikanlah nuansa gelap terang seperti sebelah ini kotak. Nah, maka ketika sudah diberikan unsur gelap terang, terlihatlah dia rautnya seperti sebuah kubus atau sebuah kotak. Begitu kan yang sebelahnya nih, ada lingkaran di bawahnya. Ketika sudah diberikan unsur gelap terang, ini terang, ini gelap, maka dia muncullah bentuknya seperti rautnya seperti sebuah bola. Nah, itu namanya raut. Oke, next yaitu adalah ruang. Perhatikan gambar di sebelah ini. Nah, di gambar ini kita lihat bahwa ada seorang ibu yang sedang menaruh barang ke dalam keranjang sambil memilih-milih barang di dalam sebuah toko. Ada sebuah ruangan toko. Nah, kelihatan kan bahwa ini adalah sebuah ruangan. Dia memiliki kedalaman, perspektifnya itu mendapatkan sebuah ruang di dalamnya. Bahkan di dalam trolinya ini, di dalam troli yang ini pun bisa terlihat bahwa ada seolah-olah di situ ruang yang bisa menyimpan segala barang. Nah, itu namanya adalah unsur ruang dalam sebuah unsur dua dimensi. Nah, itu adalah ruang. Dia jadi memiliki volume, seperti memiliki volume atau kedalaman. Next, berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah bagian dari permukaan sebuah objek. Nah, unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan sebuah objek atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Nah, misalnya di sini ada bola tenis. Bola tenis kan di sini kita bisa lihat. Nah, dia itu bolanya berbulu-bulu ya. Nah, ini adalah namanya tekstur. Teksturnya itu berbulu. Nah, kalau yang ini balok kayu yang diserut, dia memunculkan tekstur kayunya muncul seperti itu. Berikutnya adalah warna. Yang kelima adalah warna. Maaf. Warna nih ya. Nih, kalau menurut teori warna, menurut warna Brewster ya, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa mendapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, polikromatik. Nah, itu. Sekarang kita bisa ngelihat seperti apa monokromatik, polikromatik gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama. Ini adalah penggunaan warna. Ini gambar yang sebelah kiri ya. Tolong perhatikan. Penggunaan warna secara monokromatik pada karya seni rupa 2 dimensi. Ini monokromatik warna ini. Monokrom dalam artian di dalam sini sebenarnya hanya ada warna coklat yang terus menggelap. Jadi hanya ada satu warna, monokrom. Turunan dari warna coklat muda, coklat tua, hingga coklat muda, tua, hingga coklat yang sangat gelap. Nah, menjadi seperti hitam. Nah, ini hanya ada satu warna, jadilah gambar seperti ini. Sedangkan yang di sebelahnya ini namanya polikromatik. Dia sudah menyatukan beberapa unsur warna di dalamnya. Ada banyak turunan warna di dalamnya. Berikutnya adalah penggunaan warna secara heraldis, simbolik ya. Jadi warnanya benar-benar warna-warna dominan-dominan yang dimunculkan di sana sesuai dari objeknya. Misalnya objeknya ikan ya, ikan koi. Memang standarnya ikan koi warnanya merah, putih, hitam. Maka dimunculkanlah warna simboliknya ikan koi. Warna-warna itu yang dimunculkan.
Berikutnya adalah penggunaan warna secara murni, tidak terikat pada apa-apa. Nah, warna ini dikatakan murni karena di sini tidak ada gradasi sama sekali. Hanya ada satu warna pada tiap bidangnya. Contohnya dalam kotak hanya ada satu warna di sini. Begitupun yang seperti lingkaran ini hanya ada satu warna. Nah, ini namanya masih penggunaan warna secara murni. Mudah-mudahan paham sampai situ ya. Berikutnya adalah unsur gelap terang. Gelap terang itu termasuk unsur juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, pewarnaan gelap terang ini diberikan hasil dari jatuhnya sebuah cahaya kepada benda. Nah, unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena ada perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna value atau yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang. Nah, ini bagian kena cahaya nih, lihat yang kerucut sebelah sini. Bagian kena cahaya dari sini makin ke sana makin gelap. Bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Perhatikan objek gambar ini nih. Oke. Nah, perhatikan gambar ini. Ini kubus. Ketika kubus ini kita berikan unsur gelap terang, maka hasilnya pencahayaan dari sebelah kiri. Maka yang paling kiri akan terkesan lebih terang. Makin ke kanan dia makin gelap. Begitupun dengan kerucutnya. Kalau kerucut, cahaya datang dari sebelah kanan, maka sebelah kanan kerucut, hasilnya yang sebelah sini akan lebih terang dan sebelah kirinya makin gelap. Oke, sampai sini mudah-mudahan adik-adik bisa paham semuanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi, kita akan bahas minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau mau dibaca-baca silakan untuk lebih ngerti lagi, lebih paham lagi. Langsung tanya saya via personal chat atau langsung di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.